Betawi. Ya, jadi rumah Betawi itu merupakan rumah adat yang ada di Betawi. Nah, rumah adat itu ada ornamen-ornamennya. Atau ada apa ornamen itu apa sih? Iya, ada hiasan atau dekorasinya dalam rumah adat Betawi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dekorasi apa saja, ornamen apa saja yang ada pada rumah Betawi, cara membuat, manfaat dan sebagainya. Ya, langsung aja. Pertama ada pendahuluan. Ya, pengenalan rumah Betawi dan ornamennya. Jadi rumah Betawi adalah jenis rumah tradisional yang berasal dari mana? Betawi. Dari wilayah Jakarta. Betawi itu ada di Jakarta ya. Mereka memiliki ciri khas arsitektural yang unik dengan atap pelana dan tiang-tiang kayu yang indah. Nah, ornamennya itu banyak hiasan-hiasan dalam rumah Betawi. Kita akan mempelajari hal itu. Terus apa sih ornamen Betawi itu? Jadi ornamen Betawi adalah elemen dekoratif yang kaya akan filosofi dan simbolisme. Mereka terdiri dari ukiran kayu, ada anyaman bambu, dan ada motif-motif yang mencerminkan identitas budaya. Nah, jadi di ornamen Betawi itu mempunyai makna-makna pada tiap simbol tertentu atau ornamen tertentu. Ya, jadi gak hanya untuk hiasan, tapi ada apanya? Makna-makna dan simbol tertentu. Jadi dicatat apa enggak? Bagian paling penting itu kalian harus dicatat supaya apa? Tidak lupa. Nanti aku Bapak jelasin. Setelah Bapak selesai, Bapak tanya juga banyak yang lupa kalau kalian nggak punya catatan atau orang rumahnya. Tapi nggak usah pura-pura sakit kamu. Ya. Jadi singkat-singkat saja kalian tulislah rangkuman atau garis besar dari pendahuluan. Nggak usah semuanya. Oke? Semuanya apa Kak? Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada sejarah rumah Betawi dan perkembangannya. Kelihatan nggak sih gambarnya? Kurang jelas ya. Oke, nanti kalian juga bisa melihat di buku ya. Jadi awal mula rumah Betawi itu adalah arsitektur mana? Arsitektur daerah Melayu dengan pengaruh dari budaya Tionghoa dan di budaya Eropa. Nah, jadi dulu di Jakarta banyak sekali apa? Pedagang-pedagang yang mempunyai pengaruh, hingga pengaruhnya itu pengaruhnya terhadap apa? Terhadap sejarah rumah Betawi juga. Kenapa sih kok dari pedagang luar itu bisa mempunyai pengaruh terhadap perkembangan rumah Betawi? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, jadi pada zaman dulu itu interaksi dengan pedagang-pedagang. Nah, mereka membawa informasi atau kebudayaan baru dari luar yang mereka punya. Jadi kita di sini itu bisa beradaptasi dan belajar dari budaya-budaya dari luar. Ini contohnya, ukiran-ukiran awalnya itu berasal dari arsitektur Melayu. Terusnya juga ada pengaruh budaya mana? Budaya Tionghoa dan Eropa. Jadi perpaduan dari beberapa budaya negara luar. Selanjutnya di zaman kolonial, pada masa apa? Penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, rumah Betawi mengadopsi gaya kolonial, namun tetap mempertahankan identitas lokalnya. Ini kita lihat di sini. Nah, pertama itu rumahnya berbentuk apa? Berbentuk arsitektur Melayu. Semakin ke sini, perumahannya itu semakin ada perubahan. Terus pasca kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, rumah Betawi kembali menegaskan ciri khasnya menjadi simbol kebangkitan nasional. Nah, jadi rumah Betawi ini itu adalah simbol kebangkitan nasional
yang ada pada zaman pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Gitu. Jadi orang-orang yang ada di Jakarta menetapkan rumah Betawi sebagai identitas mereka. Karena apa? Karena kita sudah merdeka. Nah, jadi ini adalah beberapa perubahan atau sejarah perkembangan yang ada pada rumah Betawi. Oke, selanjutnya ada jenis ornamen rumah Betawi. Pertama ada apa? Pertama itu ada ukiran kayu. Nah, ornamen ukiran kayu adalah salah satu elemen paling menonjol. Kalau kita lihat di rumah Betawi, itu banyak sekali ukiran-ukiran pada kayu yang ada. Dalam arsitektur rumah Betawi, motif yang kaya akan makna simbolik. Jadi banyak sekali maknanya. Ya, kalian bisa mempelajari maknanya juga di buku yang ada. Di buku paket kalian, di situ ada kan makna-maknanya. Selanjutnya ada anyaman bambu. Anyaman bambu digunakan untuk menghias bagian-bagian rumah. Bagian apanya? Seperti ventilasi dan jendela, yaitu menambah kesan tradisional dan alaminya. Selanjutnya ada apa? Ada motif dekoratif. Motif dekoratif ini itu ragam hias, ada misalnya bunga, ada daun, ada geometris yang melambangkan keharmonisan alam dan rumah Betawi. Dan terakhir ada warna-warni. Kombinasi warna-warni yang ceria, yang merah, kuning, dan hijau memberikan kesan yang semarak pada rumah Betawi. Kalau kalian lihat di buku kalian, coba dibuka bukunya. Halaman berapa? Halaman berapa? 69. Halaman 71. Nah, di situ ada ukiran jenis kayu nggak? Ada ukiran-ukirannya? Ada jenis-jenis ukirannya nggak? Ada. Nah, itu mempunyai makna dan simbol tertentu. Apa? Tulisannya ini nanti aja. Nggak bisa di zoom. Kalau di zoom ini sebagian gambarnya hilang. Jadi Bapak jelasin dulu. Nanti kalau yang kurang kalian bisa ngeliat ke teman kalian. Ya. Nah, jadi ada beberapa Motif. ya keragaman ukiran pada rumah Betawi. Yang pertama ada motif apa sih? Motif hewan. Pertama itu motif hewan. Ukiran seperti burung dan naga melambangkan keselarasan antara manusia dan alam. Jadi kita lihat di rumah Betawi itu ada yang masih memakai ukiran hewan, yaitu naga dan apa? Dan burung. Selanjutnya ada apa? Ada motif tumbuhan. Ukiran daun, bunga, dan buah-buahan mengandung makna apa? Kesuburan dan kesejahteraan. Ada motif geometris. Jadi pola-pola geometris itu mencerminkan konsep keseimbangan dan kesatuan dalam arsitektur Betawi. Dan terakhir ada simbol budaya. Seperti apa? Seperti kaligrafi Arab dan motif bangunan itu untuk mempertegas identitas pada rumah Betawi. Udah ada yang pernah masuk ke rumah Betawi apa belum? Masuk rumah Betawi dan lihat rumah Betawi asli. Sudah ada apa belum? Belum ada? Ada yang udah pernah ke situ babakan di sini, satu babakan. Ada yang pernah atau belum? Belum ada yang pernah? Masa kalian tinggal di Jakarta udah berapa tahun sekarang? Udah 10 tahun nggak tahu atau belum mengenal rumah asli Betawi. Nanti kalau ada kesempatan kalian bisa untuk mengunjungi rumah Betawi bersama keluarga ataupun nanti sama teman-teman ya, untuk pembelajaran juga. Pembelajaran ada Betawi. Oke, kita langsung lanjut. Nah, di sini ada teknik-teknik pembuatan ornamen pada rumah Betawi. Nah, jadi pembuatan ornamennya itu nggak asal buat. Jadi ada teknik-teknik khusus yang harus dikuasai oleh pengrajin sebelum mereka membuat apa? Membuat ornamennya. Apa aja sih tekniknya? Pertama ada pahat ukir. Ya, pembuatan ornamen kayu menggunakan
teknik pahat ukir yang membutuhkan keahlian yang tinggi. Gak semua orang itu bisa untuk memahat dan mengukir. Jadi pahat ukir itu merupakan salah satu teknik yang sangat susah dan hampir jarang dikuasai oleh orang. Ya, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat pahat ukiran. Makanya pengrajin rumah Betawi itu sangat terbatas. Kedua, ada anyaman bambu. Ada anyam bambu. Ornamen anyam bambu dibuat dengan memanfaatkan kelunturan dan kekuatan material bambu. Bambu itu materialnya menjadi sangat kuat. Ya, ada yang bahkan negara di Cina itu membangun jembatan dan rumah hanya memakai bambu. Tidak ada beton ganda besi, pure pakai bambu. Itu kalian bisa nanti cari atau searching di internet, itu ada. Selanjutnya ada cat tradisional. Ya, warna-warninya diperoleh dari cat tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami. Jadi catnya itu mereka menggunakan bahan alami seperti apa? Daun terus bunga, benang, terus apa lagi? Biji-bijian, buah itu mereka gunakan untuk mencari warna-warna tradisional. Nah, kalau kalian kemarin membatik, itu kan membatik menggunakan apa sih namanya canting dan lilin kan? Nah, setelah membatik itu pewarnaannya memakai pewarna alami. Kalau kalian sampai pewarnaan, waktu kemarin Bapak itu workshop di Taman Mini sampai pewarnaan dan dikasih tahu bagaimana cara mendapatkan warna-warna alami dari bahan alami. Itu prosesnya sangat panjang. Terakhir itu ada finishing, jadi proses akhir yang berupa pengasapan dan pelapisan perlindungan ornamen dari kerusakan. Jadi setelah dibuat ya didiamkan begitu saja, tapi ada tekniknya supaya ukiran atau ornamennya itu bertahan lama. Ya, jadi pada teknik pembuatan ornamen. Selanjutnya ada peran ornamen dalam arsitektur rumah Betawi. Nah, jadi ornamen itu mempunyai beberapa peran. Yang pertama ada estetika, yang memberikan keindahan visual. Yang kedua ada identitas. Identitas itu mencerminkan identitas budaya Betawi. Yang ketiga ada fungsi praktis. Memiliki fungsi praktis seperti apa? Seperti menjadi ventilasi udara. Terakhir ada makna spiritual. Makna spiritual itu mengandung simbol-simbol yang mensyaratkan filosofi dan kepercayaan masyarakat Betawi. Jadi biasanya ada kaligrafi atau tulisan-tulisan Arab. Ya, masih banyak atau sering ditemui. Nah, terakhir ada Warisan budaya. pentingnya melestarikan ornamen Betawi. Nah, ornamen Betawi ini atau rumah Betawi jumlahnya di Jakarta semakin menurun setiap tahunnya. Jadi pentingnya melestarikan rumah Betawi pertama apa? Menjaga warisan budaya, ya. Ornamen rumah Betawi bagian penting dari warisan budaya yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi yang akan datang. Misalnya kalau nanti 50 tahun ke depan lagi nggak ada yang bisa membuat ornamen Betawi, kira-kira apa yang terjadi? Akan rumah Betawi dan ornamennya akan menghilang, tidak ada lagi yang meneruskannya. Makanya kalian harus aware, harus perhatian kepada budaya-budaya yang ada. Kalau bukan kalian yang menjaga, siapa terusnya? Ya ada lagi, orang luar mau nggak sih menjaga budaya mereka? Menjaga budaya mereka aja sulit, apalagi menjaga budaya orang lain gitu. Jadi kalian harus apa? Harus melestarikan budaya yang ada. Selanjutnya ada pariwisata. Jadi pelestarian ornamen dapat memperkuat daya tariknya rumah adat sebagai salah satu bentuk tujuan wisata. Seperti di mana? Di Setu Babakan. Di situ banyak sekali rumah adat yang menjadi daya tarik. Makanya Bapak bisa merekomendasikan, coba kalian yang tidak tahu untuk rumah adat Betawi ornamen-ornamennya, silakan ke
Setu Babakan. Nah itu kan menjadi pariwisata juga kan. Nah, ketiga ada identitas lokal. Identitas lokal itu kebanggaan bagi warga Betawi, ya. Dan keempat ada inspirasi yang kreatif. Jadi upaya pelestarian juga dapat memunculkan kreasi-kreasi yang baru. Mungkin nanti kalian bisa menemukan inovasi terhadap apa? Terhadap ukiran atau ornamen pada rumah Betawi. Ada ancaman kepunahan. Kelihatan, Pak. Nah ini ada piramida, ada 1 sampai 5. Yang pertama karena apa? Karena adanya modernisasi, pembangunan kota yang cepat mengancam keberadaan rumah-rumah tradisional yang ada di Betawi. Modernisasi sekarang yang terjadi, banyak rumah yang dijadikan apa? Dijadikan lahan, misalnya pembuatan mall atau pembuatan rumah bertingkat. Karena apa? Karena lebih efisien tempat. Misalnya kalau rumah Betawi lahannya 1 hektar hanya bisa diisi 1 rumah, sedangkan kalau rumah bertingkat atau apartemen atau rumah susun itu bisa menjadi beberapa tempat tinggal rumah keluarga. Makanya modernisasi ini menjadi penyebab utama. Kurangnya apresiasi, generasi muda kurang menghargai warisan budaya sebagai kebanggaan kita, mengabaikan upaya pelestariannya. Nah di sini benar nggak kalian itu kurang apresiasi kira-kira? Ya kan? Jarang ada yang peduli terhadap rumah Betawi. Kalau kita nggak belajar, kira-kira kalian tahu nggak? Nah makanya harus peduli terhadap keberlangsungan rumah Betawi. Yang ketiga ada biaya pemeliharaannya. Jadi biaya perawatan ornamennya itu nggak sedikit. Itu menyebabkan pemilik rumah berpikir beberapa kali untuk merawat ornamen-ornamen tersebut, karena ornamen itu harus dirawat. Kalau tidak, ornamennya akan rusak misalnya, atau akan hancur, atau ditelan usia kayak gitu kan. Ornamennya dia terbuat dari bahan alami, jadi harus ada perawatan kembali. Ada minimnya dokumentasi. Jadi rumah adat itu sangat sedikit sekali didokumentasikan, dalam artian tidak ada upaya-upaya promosi yang dilakukan. Upaya promosi ada tetapi belum maksimal, makanya sangat kita jarang lihat misalnya iklan tentang rumah Betawi. Iklan pernah lihat gak? Iklan misalnya tentang rumah Betawi seperti itu? Gak pernah kan, biasanya iklan apa sih? Makanan, minuman, hiburan, tempat tinggal ya kan, tapi nggak ada iklan tentang informasi rumah Betawi atau informasi adat tertentu ya kan. Terakhir ada kehilangan keahlian. Kehilangan keahlian itu yang tadi Bapak bilang, sangat sedikit sekali pengukir yang bisa mengukir ornamen pada rumah Betawi. Nah, jadi ada 500 lebih jumlah rumah Betawi di otentik, dan 50% rumah Betawi terancam punah. Nah ini berapa? 10 pengrajin ornamen Betawi yang tersisa di tahun 2024. Bayangin aja 10. Ini ada 100 itu berapa? 100.000 wisatawan yang tertarik tiap tahun. Maksudnya wisatawan yang tertarik adalah yang mengunjungi rumah-rumah Betawi. Nah jadi kan ini kejogelannya yang sangat tinggi kan antara pengrajin dan wisatawan. Kalau misalnya pengrajinnya itu sudah tidak ada, punah, kira-kira siapa yang mau merawat dan melestarikan rumah Betawi? Ada nggak? Ada. Nah, makanya kalian nih yang generasi muda coba untuk belajar dan tertarik terhadap budaya-budaya yang ada. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekian presentasi dari Bapak. Nanti mungkin kalian bisa melihat
informasi atau penjelasan yang kurang lengkap di video YouTube Bapak, ya. Dan kalian selanjutnya boleh dibuka bukunya, dikerjakan halaman 77 sampai 80 di buku tulis kalian, ya. Jadi itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.